warga di berbagai daerah di Indonesia terpaksa harus antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antrean kendaraan mengular di SPBU. Kemungkinan besar karena dari konsumen pertama beralih ke Pertalite. Beberapa minggu terakhir, pemandangan seperti ini muncul di berbagai kota. Antrean panjang, motor mengular, beberapa SPBU bahkan kehabisan Pertalite sebelum siang hari. Tapi bukan karena Pertalite langka, melainkan karena jutaan orang tiba-tiba memilih untuk tidak mengisi Pertamax. Bensinnya yang berubah, atau kepercayaan kita. Dalam beberapa hari, video antrian SPBU memenuhi sosial media. Jutaan orang melakukan hal yang sama. Bukan karena harga, melainkan karena dua kata yang menyebar jauh lebih cepat dari klarifikasi manapun. Pertamax oplosan. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas. Dua kata itu bukan nama perkara yang diumumkan Kejaksaan Agung. Nama resminya jauh lebih panjang. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 sampai 2023. Dan menurut dokumen penyidik, dugaan praktik ini berlangsung selama 5 tahun tanpa menjadi perhatian publik. Jadi, kalau perkara ini bukan dinilai dari Pertamax, kenapa seluruh Indonesia justru sibuk membicarakan Pertamax? Jawabannya ada di dokumen penyidik. Dan semuanya berawal dari satu konversi pers tepatnya 24 Februari 2025. Malam itu, Kejaksaan Agung mengumumkan sesuatu yang dalam waktu kurang dari 48 jam mengubah cara jutaan orang mengisi bensin. Malam itu, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan 7 tersangka dalam satu perkara baru. Fokusnya bukan pada kualitas BBM yang dijual ke masyarakat, melainkan pada cara minyak itu dibeli, diolah, dan didistribusikan dari hulu ke hilir selama 5 tahun. Di antara 7 tersangka yang ditetapkan malam itu, salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang menarik, sore harinya ia baru saja menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Malam itu, ia ditahan. Media langsung memberitakannya, dan begitu informasi itu keluar dari ruang konversi pers, ia mulai hidup dengan caranya sendiri. Perhatikan judul dokumen ini. Baca dengan seksama. Apa yang tidak kalian temukan? Dua kata yang memenuhi timeline kalian selama berhari-hari tidak ada di sana. Namun, perkara yang diumumkan penyidik adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Bukan Pertamina oplosan. Tapi, bukan berarti kekhawatiran masyarakat salah arah, karena disinilah bagian yang lebih rumit dimulai. Sebelum pengumuman 24 Februari 2025 itu, tim penyidik sebenarnya sudah bekerja jauh lebih lama. Menurut keterangan resmi Kejaksaan Agung, alat bukti yang dikumpulkan mencakup pemeriksaan 96 orang saksi, 2 orang ahli, penyitaan 969 dokumen, dan 45 barang bukti elektronik. Itu bukan pekerjaan semalam. Artinya, penyelidikan itu sudah berjalan diam-diam, jauh sebelum publik mendengar apapun. Dan ketika pengumuman itu akhirnya keluar, 2 hal langsung berjalan bersamaan. Di satu sisi, penyidik sedang menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola. Di sisi lain, hampir semua orang mendapatkan informasi itu, bukan dari sumber pertama. 2 pembahasan yang berbeda perlahan terdengar seperti satu cerita yang sama. Kalau begitu, kenapa rasa takut itu tetap bertahan? Jawabannya ada pada sesuatu yang jauh lebih sulit diubah daripada sebuah fakta.
Di tengah ramainya perdebatan itu, SPBU tetap beroperasi. Orang tetap mengisi bahan bakar, kehidupan tetap berlanjut. Yang benar-benar berubah bukannya mesinnya, bukan nozzle-nya, melainkan cara orang memandangnya. Dan disinilah angkanya perlu disebutkan. Menurut keterangan resmi Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai 193,7 triliun. Tapi ada yang perlu dipahami dari angka itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan bahwa 193,7 triliun baru hitungan untuk tahun 2023 saja. Sementara perkara ini mencakup periode 2018 hingga 2023. Jika pola yang sama berlaku setiap tahunnya, total dugaan kerugian negara bisa mencapai 968,5 triliun. Hampir 1.000 triliun rupiah. Di sisi lain, Pertamina mengatakan bahwa Pertamax yang dipasarkan kepada masyarakat tetap memenuhi spesifikasi RON 92 sesuai standar yang berlaku. Dan Jaksa Agung sendiri mengatakan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan kualitas BBM yang saat ini beredar di pasaran. Dua pernyataan dari dua institusi berbeda tentang dua hal yang sebenarnya juga berbeda. Namun, di benak jutaan konsumen, keduanya sudah terlanjur bercampur menjadi satu pertanyaan. Apakah bensin yang saya isi hari ini aman? Itulah yang terjadi ketika sebuah informasi berpindah tangan. Berawal dari dokumen resmi menjadi berita, dipotong menjadi video pendek, diberi opini, dibagikan lagi, hingga akhirnya berubah menjadi keyakinan. Dan setelah menjadi keyakinan, orang mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka percaya, bukan selalu berdasarkan apa yang mereka baca sejak awal. Jadi, kenapa orang mendadak takut isi pertama? Sidang perkara ini belum dimulai. Para tersangka belum tentu terbukti bersalah di pengadilan. Yang mengubah keputusan jutaan orang ternyata bukan sebuah pompa bensin, bukan pula sebuah konversi pers, tetapi dua kata yang berpindah dari satu layar ke layar lainnya. Dan mungkin itulah yang paling sulit dipulihkan dari seluruh cerita ini. Bukan uangnya, melainkan kepercayaan yang sudah terlanjur berpindah tangan sebelum ada yang sempat memeriksanya. Di arsip internet, bukan hanya peristiwanya yang kami arsipkan, tapi juga bagaimana internet mengingatnya.